berselancar bersama dengan ombak emosi. Mindfulness yang telah kita latih sejauh ini telah membawa kita menjadi lebih dekat untuk mengenali nafas dan tubuh kita sendiri. Buat yang kelewatan materi sebelumnya, silakan untuk melihat dan berlatih mulai dari video yang lebih awal. Sekarang kita akan memperluas kekuatan mindfulness kita ke emosi atau perasaan. Nah, ini adalah sesuatu yang mengalir bersama dengan hidup kita. Seperti yang kita pelajari di sesi sebelumnya, emosi atau perasaan tertentu ini akan memberikan dampak pada sensasi di tubuh kita. Pada saat kita senang, maka otomatis tubuh kita itu menjadi lebih ringan, lebih rileks. Tapi pada saat kita stres, kita marah, maka kita akan menjadi tegang. Badan kita itu juga berpengaruh. Kemudian napas akan menjadi lebih pendek, leher itu juga menjadi kaku dan tegang. Nah, mindfulness pada perasaan atau emosi ini akan mengarahkan kita untuk memperhatikan kualitas kenyamanan ataupun ketidaknyamanan yang terjadi pada tubuh kita. Bersamaan dengan perasaan-perasaan tubuh ini, kita akan memperhatikan berbagai macam bentuk emosi. Contohnya sedih, marah, cinta, takut. Semua yang dialami oleh tubuh, perasaan, ataupun pikiran kita. Emosi yang kita alami dalam hidup kita, apakah itu depresi atau percaya diri, kecemasan, ataupun hal yang lainnya, ini secara langsung akan menentukan bagaimana kita merespon hidup kita. Nah, seandainya nih, ada seorang pimpinan kita ataupun guru kita membuat komentar yang pedas untuk kita dan menyakitkan hati kita. Apa yang terjadi? Hasilnya bisa berbeda. Seandainya kita sedang bahagia atau kita sedang jatuh cinta, maka komentar yang pedas tadi itu tidak akan terlalu berpengaruh dengan kita. Tapi ketika emosi Anda sedang tidak baik ya, dan lagi bete, ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada persepsi Anda. Dan persepsi ini akan mempengaruhi kepada reaksi Anda juga. Jadi, emosi kita yang paling kuat, itu terkadang kita tidak sadari sepenuhnya yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Tanpa mindfulness, tanpa penyadaran, perasaan ini akan mengalahkan kemampuan kognitif kita dan kita menjadi terbawa dengan arus emosi ini pada saat kita menjalani hidup kita. Mindfulness akan mengubah hubungan kita dengan emosi kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelatihan mindfulness ini akan meningkatkan koneksi kita dengan ketenangseimbangan dan kepada resiliensi. Kemudian persepsi kita juga akan dibawa menjadi lebih objektif, bahkan di tengah emosi yang kuat ketika sedang terjadi pada tubuh kita. Contohnya ketika kita mengalami malu, takut, marah, dan sebagainya. Neuropsikologi menyebutkan bahwasanya kita dapat memperluas jendela toleransi kita. Kita memiliki kapasitas untuk menoleransi stres, untuk mengakui apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan kemudian kita dapat memilih respon dengan bijaksana. Dengan cara seperti ini akan memperdalam kepercayaan diri Anda karena Anda tahu bahwa Anda dapat menangani kesulitan apapun yang ada di hadapan Anda. Jadi siapapun Anda, apakah Anda orang tua yang dipicu oleh nakalnya anak Anda atau seorang manajemen yang mungkin berurusan dengan banyak konflik ya, mungkin Anda sedang menghadapi pengurangan karyawan di tengah masa pandemi. Nah, penyadaran mindfulness terhadap emosi ini akan membantu Anda untuk menghadirkan penyadaran yang lebih tenang seimbang dan penuh kasih dalam setiap situasi. Dan tentunya ini akan menjadikan Anda orang yang lebih baik pada saat mengambil keputusan. Jadi, tanpa menunda waktu, mari kita latih bersama mindfulness pada emosi Anda. Mari sekali lagi kita cari posisi duduk yang memungkinkan Anda untuk dapat duduk dengan tegak, tulang punggung Anda dapat tegak, kemudian Anda dapat duduk dengan nyaman dan rileks. Kemudian Anda dapat menghadirkan tubuh pikiran Anda berada di sini dan sekarang. Dan secara perlahan saya akan mengajak Anda untuk menutup mata Anda, merilekskan mata dan tubuh Anda.
Dan perlahan kita dapat menambah relaksasi dengan menarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan leher Anda. Tarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan bahu Anda. Tarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan seluruh tubuh Anda. Biarkan diri Anda merasakan sensasi pernafasan di mana Anda dapat merasakannya paling jelas. Mungkin di dada Anda, mungkin di perut Anda, ataupun mungkin di area bagian lubang hidung Anda, ataupun di bagian area atas mulut Anda. Anda juga dapat menambahkan senyum untuk diri Anda sendiri. Dan biarkan senyum Anda itu mempengaruhi perasaan Anda. Anda cukup merasakan sensasi di ujung mulut Anda. Dan perhatikan bagaimana perasaan Anda juga ikut berubah. Sekarang berikan penyadaran yang santai dan terfokus pada jangkar utama Anda. Mungkin saja Anda berikan perhatian pada sensasi yang terjadi pada tubuh Anda sekarang, ataupun ritme alami dari pernafasan Anda. Di saat Anda merasakan setiap nafas Anda, biarkan pikiran Anda tenang, nyaman, dan tubuh Anda rileks. Dan jika Anda sudah merasa kuat dengan jangkar Anda, alihkan kualitas penyadaran yang sama untuk memperhatikan perasaan apapun yang sedang Anda rasakan saat ini. Dan saat Anda melakukan ini, biarkan mindfulness Anda bersikap dengan lembut dan ramah, mengamati ombak perasaan Anda sendiri. Biarkan diri Anda sebagai saksi yang menyadari dan mengakui apa yang sedang terjadi saat ini. Terkadang beberapa perasaan bisa hadir sekaligus, seperti tenang, puas, bahagia, atau kesedihan, frustasi, dan sakit hati. Kadang-kadang tampak hanya sedikit perasaan, ataupun mungkin Anda tidak mengalami sama sekali, tidak ada masalah. Anda hanya memberikan perhatian dan mengamatinya. Mungkin Anda mengalami perasaan tenang, atau mungkin tidak menyenangkan, atau mungkin Anda mengalami keheningan, kebosanan, mati rasa, apapun itu juga adalah perasaan.
Biarkan diri Anda mengamati. Dengan mindfulness, Anda hanya diminta sekedar mengakui setiap perasaan yang muncul, seolah-olah Anda sedang mengamatinya dari luar. Tidak perlu menghakimi mereka atau berusaha untuk mengubahnya. Biarkan saja. Yang muncul ini hanyalah ombak perasaan manusia. Perlakukan setiap perasaan yang datang dan pergi, seperti tamu di hotel yang datang dan pergi. Kadang tamunya menyebalkan, tapi juga akan pergi. Kadang tamunya menyenangkan, tapi juga akan pergi. Perhatikan perasaan apapun yang hadir saat ini. Perhatikan juga bagaimana perasaan ini dialami dalam bentuk sensasi tubuh. Apakah kecemasan menjadi satu bentuk napas yang tidak teratur, atau kemarahan menjadi sesak yang terjadi di dada Anda? Amatilah hal tersebut. Amati di mana Anda dapat merasakan perasaan berdiam di tubuh Anda sendiri. Amati di mana emosi itu menjadi bentuk sensasi di tubuh Anda sendiri. Bukalah kemungkinan apapun yang Anda sadari dengan penyadaran yang ramah, memperhatikan bagaimana emosi hidup di dalam Anda. Anda mungkin bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang sedang terjadi di dalam diri saya sekarang? Rasakan bagaimana perasaan bergerak, emosi Anda juga berubah secara perlahan. Cukup perhatikan sensasi dan emosi tersebut dan membiarkannya saja berlalu. Intinya adalah kita tidak menghentikan ombak emosi ini, tapi kita hanya sekedar mengetahuinya dengan mindfulness. Sekarang sekali lagi kembali kepada jangkar Anda. Mungkin Anda dapat merasakan nafas Anda yang paling jelas di mana, ataupun kepada jangkar tubuh Anda. Jika Anda merasakan gelombang emosi yang muncul, yang dalam bentuk sensasi yang dapat kita rasakan di tubuh kita, maka amati saja dan biarkan berlalu. Kita tidak bermaksud untuk mengubahnya ataupun menolaknya.
Dengan cara ini, Anda akan belajar untuk terpusat, terfokus, seimbang, dan hadir bersama dengan nafas, tubuh, dan emosi Anda. Sehingga kita dapat merespon sesuai dengan kebutuhan dan dengan bijak menyadari semuanya. Secara perlahan kita akan menyudahi latihan kita. Kita dapat menarik nafas mendalam, buang nafas, kemudian perlahan buka mata Anda, dan Anda dapat menggerakkan sedikit tubuh Anda. Jadi setiap gejolak emosi ini akan berdampak pada tubuh dan pikiran Anda. Emosi yang dimaksud di sini bukanlah emosi marah saja, tapi segala bentuk perasaan. Jadi ingat untuk memperhatikan segala bentuk gejolak dari emosi Anda yang mungkin Anda dapat rasakan di sensasi pada tubuh Anda. Selamat berlatih.